Halo, selamat pagi Sahabat Indonesia. Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Bersama saya Adisti Larasati dan rekan saya Tifal Solesa di sini. 15 Juli. Sudah tengah bulan Juli. Iya, tidak terasa ya, beberapa bulan ke depan kita sudah pergantian tahun begitu ya. Ini sudah mulai masuk pertengahan tahun, semakin panas begitu ya apa yang terjadi di negara kita begitu ya. Nah, salah satu yang menjadi sorotan adalah masih soal bagaimana antara Kejaksaan Agung dan juga Polri begitu ya. Kalau kita kemarin lihat bahwa memang kasus yang menimpa salah satu mantan Jampitsus ini dialihkan ke Kejagung, dan di harian Kompas yang terbit di hari ini 15 Juli 2026, pemerintah kembali ingatkan Kejagung agar profesional. Tentu akan ada desakan agar KPK mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat bekas Jampitsus ini. Nah, kalau di satu sisi kita melihat prosesnya masih tetap berjalan ya. Dari polisi masih tetap melakukan penelitian terhadap bukti-bukti, dari Kejaksaan Agung terakhir ngakunya masih tetap koordinasi, masih tetap melakukan penelitian awal dari bukti-bukti yang Anda lihat di harian Kompas. Kalau Anda berlangganan baik itu versi cetak maupun format digitalnya di aplikasi kompas.id, ini ada pernyataan sebetulnya dari Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra, pelimpahan kasus ini untuk mempercepat proses penegakan hukum, walaupun sebetulnya Menko juga mengakui bahwa ada tantangan yang dihadapi saat kasus ini dipegang oleh Kejaksaan Agung. Soal independensi itu tadi. Nah, itu yang menjadi tentu saja menjadi perhatian dan menjadi pembuktian bagi Kejaksaan Agung soal bagaimana menjawab keraguan publik pastinya. Nanti kita akan diskusikan di Sapa Indonesia pagi hari ini. Tapi Saudara, sebelum sampai ke situ kita ke informasi pertama dulu yang hadir di Sapa Indonesia pagi ini dari peristiwa kebakaran, Saudara. 3 kios di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Dugaan sementara, api ini berasal dari korsleting listrik di salah satu kios. Ayo, mobil pemadamnya belum ada. Banyaknya barang dagangan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Akses jalan yang sempit dan banyaknya warga sempat membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil dan belasan petugas damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban dalam insiden, sementara penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan Polres Metro Bekasi. Ini ada beberapa, kemudian ada beberapa pemilik ya, karena dari kios ini sendiri itu beda-beda. 1, 2 plastik, 2 sembako, 3 es, ini lagi belum diketahui. Ada berapa mobil pemadam yang dikerahkan? Kami menerjunkan 4 unit dari Dinas Pemadam Kebakaran, kemudian dari rekan kami dari ambulan PMI juga ada ikut serta, kemudian dari medis-medis lain juga saya lihat ada pantau kalau nggak salah. Udah jalan sempit ditambah lagi kerumunan banyak penonton, itu yang tadi terjadi sebelumnya. Untuk dugaan sementara kebakaran apa, Pak? Untuk sementara dugaan kebakaran, jujur kami belum bisa mengetahuinya karena itu bukan kewenangan kami, itu dari pihak yang berwajib, pihak kepolisian tentunya yang bisa mengetahui. Dari alhamdulillah untuk korban saya tadi nggak ada saya dapat. Kita ke ragam berita hukum dan kriminal, Saudara. Polisi menangkap 4 pelaku pengeroyokan disertai pembakaran motor di Boyolali, Jawa Tengah. Video yang direkam warga ini menunjukkan salah satu pelaku membakar sepeda motor milik korban di Jalan Solo Semarang Boyolali pada Rabu dini hari 17 Juni lalu. Dalam video juga tampak kelompok pelaku melakukan penyerangan terhadap kelompok korban. Menurut keterangan polisi, kejadian bermula saat korban dan teman-temannya diadang kelompok pelaku. Para korban kemudian dikeroyok namun dapat melarikan diri. Satreskrim Polres Boyolali kemudian menangkap 4 pelaku, 1 diantaranya masih berusia di bawah umur. Motif pelaku karena rasa sakit hati dan balas dendam akibat sentimen negatif antar kelompok bela diri. Modus operandinya yakni adalah tersangka melakukan kekerasan terhadap korban dan barang milik korban, yakni dengan cara itu tadi secara bersama-sama ya menghentikan kendaraan korban kemudian melakukan pengeroyokan. Motif
dari kelompok ini didapati adalah motif sakit hati atau balas dendam atas adanya dugaan kejadian kekerasan yang menimpa kelompok mereka. Aksi kejar-kejaran disertai tembakan peringatan mewarnai penangkapan seorang buron kasus penganiayaan berat di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku yang diduga juga terlibat dalam peredaran narkotika berhasil ditangkap setelah mobil yang dikendarainya menabrak pagar rumah warga. Inilah detik-detik penangkapan buron kasus penganiayaan berat di Kelurahan Rahanduona, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari mengepung lokasi persembunyiannya. Pelaku berusaha melarikan diri menggunakan mobil bersama seorang wanita yang diduga kekasihnya. Upaya pelarian berakhir setelah mobil yang dikendarainya hilang kendali dan menabrak pagar rumah warga. Petugas yang terus mengejar sempat melepaskan tembakan peringatan sebelum mengepung kendaraan dan memborgol pelaku di lokasi kejadian. Dalam penggeledahan, polisi menyita sejumlah senjata tajam, senapan angin modifikasi, 1 butir amunisi, dan sabu seberat 0,64 gram. Petugas juga mengamankan uang tunai dan 3 unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Penggeledahan kami dapati parang senjata tajamnya saat kami mau melakukan pendekatan dan penangkapan terhadap si tersangka, dia mau mengambil parang tersebut untuk melakukan perlawanan terhadap kami. Yang dimana kami berhasil mengamankan duluan si tersangka dari pintu supir mobil tersebut yang mobil Civic warna putih. Akhirnya kami penggeledahan didapati di kantong sebelah kanannya 2 plastik narkoba. Kemudian di sebelah kantong kirinya kami dapati uang sebesar 580.000. Itu merupakan hasil penjualan dari narkoba jenis sabu. Polisi menyebut pelaku merupakan buron kasus penganiayaan berat. Temuan narkotika dan barang bukti lainnya kini masih didalami untuk mengungkap dugaan keterlibatan pelaku dalam jaringan peredaran sabu. Saat ini, pelaku telah ditahan di Polresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan penyidikan. Tim Liputan, Kompas TV. Kembali ke berita peristiwa, Saudara. Wahana biang lala di Deli Serdang, Sumatera Utara mendadak mati saat sedang beroperasi dan mengangkut puluhan pengunjung. Proses evakuasi 30 pengunjung berlangsung dramatis. Suasana pasar malam di Desa Laudendang, Deli Serdang, Sumatera Utara ini mendadak mencekam. Pengunjung panik saat wahana biang lala yang sedang beroperasi dan mengangkut puluhan pengunjung tiba-tiba berhenti. Pekerja wahana sempat berupaya mengevakuasi para pengunjung yang terjebak di atas biang lala. Minimnya fasilitas membuat pengelola segera meminta pertolongan petugas damkar. Menggunakan skylift atau mobil tangga hidrolik, pemadam berjibaku mengevakuasi 30 pengunjung. 14 diantaranya adalah anak-anak. Tak ada korban jiwa, namun 2 orang pekerja mengalami luka-luka. Menurut keterangan daripada pengelola yang bekerja bahwa sudah kelebihan muatan sehingga terjadi trouble dan mengakibatkan ada kepanikan pengunjung. Kemudian pihak pengelola menghubungi pemadam, yang mana pemadam itu ada memiliki tangga yang bisa mencapai akses ke baling-baling itu untuk membantu menurunkan pengunjung. Tidak ada korban meninggal dunia sesuai yang diberitakan. Yang ada itu hanya mengalami luka ringan atau hanya luka lecet aja. Matinya biang lala secara mendadak diduga akibat korsleting listrik dan kelebihan muatan. Polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk pengelola pasar malam untuk menyelidiki penerapan prosedur keselamatan serta perizinan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kepolisian sektor Paku Haji membekuk ada seorang pengedar uang palsu dan menyita uang palsu pecahan Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000 senilai lebih dari Rp170 juta. Tersangka telah beraksi sejak 7 bulan lalu dengan omset harian mencapai 5 hingga 10 juta uang palsu.
Tersangka MJ ditangkap saat transaksi jual beli uang palsu secara cash on delivery atau COD yang sebelumnya telah dipesan melalui media sosial. Ketika pelaku digerebek, polisi mendapati uang palsu pecahan 20, 50, dan Rp100.000 produksi tahun 2016 dan 2022 senilai Rp170 juta dalam bentuk cetakan di kertas dan juga siap edar. Omset harian penjualan uang palsu mencapai 5 hingga 10 juta uang palsu dan mayoritas pemesanan berasal dari wilayah Jabodetabek. Kasus peredaran uang palsu ini dikembangkan untuk membongkar rumah produksi yang berada di daerah Bandung, Jawa Barat. Taruh ke sana semua. Anggota penyidik Polsek Pakuaji melakukan transaksi untuk membeli sebesar 500.000 sehingga dilakukan transaksi dengan pelaku dengan uang palsu sebesar 3 juta. Setelah pelaku kita amankan, kita lakukan penggeledahan di rumahnya di daerah Tangerang Selatan. Akhirnya kita mendapatkan barang bukti uang kertas rupiah yang belum dipotong dan juga uang rupiah, kertas rupiah yang sudah siap diedarkan. Saudara, sebanyak 252 penumpang kapal motor Sewindu dievakuasi di alur pelayaran Pangkal Balam Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung. Evakuasi dilakukan usai kapal tidak dapat bersandar ke pelabuhan akibat jalur pelayaran tertutup kapal lain yang kandas di tengah laut. Tim SAR gabungan mengevakuasi 252 penumpang KM Sewindu di perairan Pangkal Pinang menuju pelabuhan Pangkal Batam. Satu di antaranya penumpang yang dievakuasi harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan penanganan medis. Evakuasi lantaran KM Sewindu yang berlayar dari Tanjung Priok menuju Pangkal Balam tidak bisa memasuki alur pelayaran Pangkal Batam karena terhalang kapal yang kandas. Kapal akhirnya menunggu di perairan hingga persediaan logistik di atas kapal hampir habis. Jakarta berhasil membawa 252 penumpang dari total jumlah penumpang 261 penumpang dalam keadaan selamat. Seekor hiu paus ditemukan mati terdampar di tepi pantai Cilacap, Jawa Tengah, Saudara. Hiu paus terdampar di tepi pantai Bleberan, Desa Bunton, Kecamatan Adipala. Ukurannya mencapai panjang 7,8 meter dan berat 3 ton. Temuan hiu paus dilaporkan ke pemerintah desa setempat dan diteruskan ke pihak terkait. Bangkai hiu paus kemudian dievakuasi ke bibir pantai dengan menggunakan eskavator yang sudah didatangkan pemerintah setempat. Sebelum dikubur, bangkai hiu paus diotopsi dokter hewan guna mengetahui penyebab pasti kematian. Kondisinya sudah mati. Pak, ini hiu jenis apa sih, Pak? Ini hiu macan tutul itu, jenisnya. Terus panjangnya berapa, Pak? Untuk panjang kurang lebih itu 6 sampai 7 meter. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi, konflik Iran-Amerika Serikat kian memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana mematok tarif 20% bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Sementara Iran menolak campur tangan Amerika. Angkatan Laut Iran merilis rekaman pada hari Senin waktu setempat di mana rudal dan drone milik mereka ditargetkan ke pangkalan militer termasuk kapal milik Amerika Serikat. Rekaman menunjukkan serangan dilakukan Angkatan Darat Iran dengan menggunakan drone serang dan rudal jelajah yang dilancarkan ke sistem komunikasi, depot penyimpanan bahan bakar, baterai pertahanan udara Patriot, menara kontrol, dan persediaan amunisi milik Amerika Serikat di Kuwait. Serangan dilakukan menyusul adanya agresi berulang-ulang yang dilakukan Amerika ke Iran. Secara terpisah, Angkatan Laut Iran juga melancarkan serangan ke arah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. IRGC mengklaim
telah menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengatakan pada hari Senin waktu setempat telah melakukan serangan lain terhadap target Iran. Ini menandai malam ketiga berturut-turut serangan seiring meningkatnya ketegangan di sekitar Selat Hormuz. CENTCOM mengatakan operasi ini menargetkan sistem pertahanan pantai Iran, lokasi rudal dan drone, serta kemampuan maritim selama apa yang digambarkan sebagai misi 5 jam. CENTCOM mengklaim telah menurunkan lebih dari 50.000 anggota militer yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras agar Iran membuat kesepakatan dan menyarankan sekutu-sekutunya di Teluk untuk mengganti biaya kepada Amerika Serikat untuk perlindungan di Selat Hormuz. Sebelumnya, Trump menyarankan Amerika jadi penjaga Selat Hormuz dan dapat mengenakan biaya 20% pada semua kargo yang dikirim. Adapun penggantian biaya itu ditujukan ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan juga Kuwait. Because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, or Qatar as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait, and you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela, which has been amazing, which has tremendous amounts of oil that we control, when you add Venezuela and everything else, we have more than 50% of the world's supply. We don't need it, but we need it from the standpoint of protecting allies, etc., etc. Presiden Donald Trump mengklaim pemerintah Iran sudah benar-benar gila. Ia mengancam akan terus melakukan serangan kepada Iran sampai Iran setuju dengan kesepakatan yang ditawarkan Amerika Serikat. Trump juga menegaskan bahwa blokade Selat Hormuz kembali diberlakukan untuk menghentikan jalur bisnis Iran. Trump bersikeras bahwa kesepakatan dengan Iran masih mungkin terjadi di tengah intensitas serangan yang kembali memanas selama 2 pekan terakhir. Konflik Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Kini Presiden AS Donald Trump sesumbar negaranya akan bertindak sebagai penjaga Selat Hormuz dan mematok tarif 20% bagi kapal-kapal komersial yang melintas. Trump menilai pembayaran itu wajar sebagai biaya perlindungan AS di wilayah tersebut. All of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait, and I think in the end we will end up just controlling the whole thing. Merespon pernyataan Trump, militer Iran menegaskan tidak akan mengizinkan campur tangan AS dalam pengelolaan Selat Hormuz. Iran memastikan pegang kendali penuh Selat Hormuz. به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمیدهیم و نخواهیم داد. توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید. Selain rencana mematok tarif di Selat Hormuz, Trump juga bilang akan kembali memblokade pelayaran Iran. Trump bersikeras terus menyerang Iran, sementara Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di 5 negara Teluk. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali menyatakan Iran siap melanjutkan perang dengan AS. Ingat Mas, kita jangan lupa, ini kan negosiasi gencatan senjata itu udah berlangsung beberapa pekan. Artinya Iran itu ada waktu untuk recovery, untuk reloading dia, kemampuan militer dia, seperti itu. Artinya menurut saya Iran dalam kapasitas yang siap. Tampilnya orang-orang IRGC ketika pemakaman Khomeini, ini kan pesan bagi Iran bahwa sekarang faksi yang memimpinlah faksi tempur, bukan sekedar faksi diplomat gitu. Diplomat itu pasti Abbas Araghchi, Pezeshkian, Galibaf, itu tidak boleh keluar dari red line dari IRGC untuk kemudian tidak mempermalukan Iran ketika negosiasi, dan kalau memang itu tidak terjadi jalan buntu, perang itu siap dilakukan lagi oleh mereka.
Lonjakan ketegangan di Selat Hormuz langsung berdampak pada pasar energi global dan meningkatkan kekhawatiran akan gangguan pasokan minyak dunia. Pengusutan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus terus dilakukan. Setelah menetapkan 2 tersangka, polisi menyerahkan kasus ini ke Kejagung. Lalu bagaimana konflik kepentingan yang menjadi sorotan publik? Mungkinkah kasus ini ditangani KPK? Kami akan diskusikan dalam segmen dialog usai jeda. Pengusutan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus terus dilakukan. Selain ex-Jampitsus, 1 orang lainnya berinisial DR juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan sejak 10 Juli lalu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna bilang, hingga saat ini belum ada jadwal pemeriksaan ex-Jampitsus. Nah, kebetulan ini kekhususan pelimpahan sudah penyerahan administrasi perkara sudah kita terima, dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri dan kooperatif dan dalam pantauan penyidik. Belum, kan baru kemarin, kan perlu proses kemarin ya. Pusat Kajian Anti Korupsi UGM mendorong kasus ini diambil alih KPK. Menurut peneliti Pukat UGM, Zainur Rahman, penanganan kasus ex-Jampitsus makin tak jelas saat pelimpahan dari penyidik Polri ke penyidik Kejaksaan. Penanganan perkara ex-Jampitsus FA semakin tidak jelas setelah diserahkan dari penyidik Polri ke penyidik Kejaksaan untuk dilanjutkan penyidikannya. Potensi kasus ini berhenti hanya di FA ini juga sangat besar. Sedangkan tipikor itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisir yang jarang dilakukan oleh seorang diri dari pelakunya. Untuk mengatasi persoalan ini, ada satu jalan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu perkaranya diambil alih oleh KPK. Sementara itu, menurut penyidik KPK 2013-2021, Yudi Purnomo, saat ini KPK belum akan terlibat dalam pengungkapan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus tersebut. Dia juga menekankan bahwa KPK tidak bisa mengintervensi secara hukum terhadap penanganan kasus di Kejaksaan. Kalau melihat situasi yang ada, KPK saat ini safety player dulu gitu ya. Melihat situasi yang ada gitu ya. Kemudian ya nanti mungkin setelah 2 bulan, 3 bulan barulah kemudian KPK istilahnya akan masuk gitu ya. Untuk kemudian melakukan supervisi secara mendalam ya. Kalau yang sekarang paling hanya formil-formil saja SPDP, karena memang ketika ada penyidikan kasus korupsi harus mengupload di SPDP online, KPK mengetahui. Jadi formil-formil aja lah, dan KPK memang tidak bisa mengintervensi secara hukum gitu ya penanganan kasus di Kejaksaan. Selain ex-Jampitsus, polisi juga telah menetapkan seorang tersangka dari pihak swasta berinisial DR yang sudah ditahan sejak 10 Juli lalu. Korupsi dan TPPU itu meliputi 3 kasus berbeda, yakni terkait pengadaan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus bukan hanya menarik perhatian karena barang bukti emas dan uang dengan jumlah fantastis, tapi juga karena polisi menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung yang notabene adalah institusi asal mantan Jampitsus tersebut. Apa langkah yang harus dilakukan demi menjawab kekhawatiran publik? Apakah KPK perlu dilibatkan dalam pengusutan kasus ini? Kita bahas dialog kita bersama dengan pakar pidana Universitas Jenderal Sudirman, ada Prof. Hipnu Nugroho, dan juga Komisioner KPK 2015 hingga 2019, Pak Saud Situmorang. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak.
Waalaikumsalam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, ini kan kalau kita lihat ya, hingga kini ex-Jampitsus belum juga dilakukan penahanan. Bahkan Kapus Penkum Kejagung bilang belum ada jadwal pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Nah, bagaimana penilaian Anda soal proses hukum ini selanjutnya? Ya, ini memang yang menarik ya. Jadi pelimpahan itu kalau kita lihat hal yang tidak lazim, Mbak. Karena di dalam pasal 58 KUH baru itu sebutkan bahwa setiap penanganan yang dilakukan oleh penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dalam rangka sebagai bentuk sistem peradilan pidana sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah gitu loh. Jadi harusnya di penyidikan dulu, di polisi kan gitu lah. Oke, jadi Anda sepakat apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud ya beberapa hari yang lalu. Kalau ini memang tidak lazim dan sebagainya, kalau menurut Anda dari penilaian Anda? Betul, pasal 58 seperti itu Mbak. Pasal 58 kan setiap penanganan yang dilakukan oleh penyidik Polri berkoordinasi dengan penuntut umum sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam kerangka sistem peradilan pidana. Itu sebagai bentuk jalan maju. Karena kalau kita lihat KUHP lama itu mengenal asas deferensimu utuh. Ada pemisahan antara penyidik dan penuntut umum. Sekarang digabungkan sebagai ruang koordinasi yang itu diatur di dalam pasal 58 sampai 60 KUHP baru. Oke, jadi kalau menurut aturan hukum prosesnya semestinya seperti apa yang harus dilalui? Semestinya penyidik Polri mengundang penuntut umum untuk melakukan suatu koordinasi. Jadi bukan menyerahkan. Nah itu, bukan menyerahkan. Kita lihat coba pasal 58, setiap penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri koordinasi dengan penuntut umum sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, kewenangan masing-masing dalam rangka sistem peradilan pidana. Nah, itu kan jelas, Mbak. Itu jelas lah. Tapi pertanyaan sekarang nanti Pak Saud, kenapa dilimpahkan kan itu serahkan? Nah, memang dalam konteks ilmu juga bisa ada betulnya Mbak, karena dalam suatu penyelesaian satu atap antara penyidik Polri dan penyidik kejaksaan itu kadang timbul ego, ada suatu persepsi yang berbeda. Tapi ketika penyidik jaksa, penyidik penuntut umum, penyidik KPK, penuntut umum KPK itu satu atap, begitu satu atap cepat untuk melakukan suatu pemberkasan yang akhirnya di persidangan. Nah, dua dimensi ini juga saya kira perlu dijelaskan, semuanya ada positifnya, ada negatifnya, yang jelas ada alasannya. Mudah-mudahan dengan pelimpahan ini sebagai asas cepat, kejaksaan langsung gaspol untuk menyelesaikan suatu pemberkasan yang akan penuntutan. Begitu kira-kira. Oke, kalau dikatakan ini diharapkan bisa lebih dipercepat begitu ya soal proses hukumnya ketika Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan begitu. Tapi kemudian kita lihat di harian Kompas yang terbit hari ini, Bapak-bapak, headline-nya pemerintah ingatkan Kejagung agar profesional begitu ya. Ada desakan agar KPK segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat bekas Jampitsus tersebut. Bagaimana kalau dari kacamata penyidik atau kalau dari kacamata pimpinan KPK, Pak Saud Situmorang, pada saat Anda pernah menjabat kala itu, bagaimana pengalaman Anda kalau menangani kasus-kasus semacam ini, Pak Saud? Iya, kita kan punya pengalaman ada beberapa case yang kita ambil alih ya. Ketika itu memang undang-undang lama. Tapi kalau di undang-undang baru pun itu di layar bisa kelihatan nggak ya? Ya, silakan. Ya, itu di layar itu kelihatan ya. Syarat mengambil alihnya itu ada berapa itu? Ada 7 syarat tuh. Jadi ngambil ini pasal 10 Undang-Undang 19 ya Mbak ya? Iya. Pasal 10 Undang-Undang 19 tahun 2019. Iya, ini KPK bisa ngambil alih dengan catatan itu, laporan masyarakat, proses penanganan tindak pidana korupsi, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan pada melindungi pelaku korupsi. Dan kemudian kalau dilihat paling bawah yang E itu coba, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang. Nah ini kan Komisi 3-nya mulai campur-campur tangan kan itu. Jadi menurut Anda ini sudah memenuhi ya untuk bisa diambil alih? Sangat memenuhi syarat KPK hari ini ngambil alih. Udah itu aja. Udah ada jelas ini Undang-Undang 10 pasal 10 ya, 10A ya. Jelas ya poinnya di situ ya.
kebaca ya Mbak ya. Jadi saya nggak asumsi saya nih. Bahkan kalau di nanti di pasal 11-nya itu ada penegasan lagi kasus-kasus yang ditangani oleh melibatkan penegak hukum gitu. Ada itu disebutnya di situ. Di pasal 11 bisa dilihat. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi. Jadi kalau orang bilang nunggu sana nunggu sini, enggak. Ini dikatakan di sini berwenang mengambil alih dengan kondisi seperti ini gitu loh. Ya, jadi jelas ya, kira-kira gitu ya Mbak ya. Saya tampilkan langsung tadi supaya kita nggak salah persepsi. Gitu Mbak. Oke, jadi kalau dari kacamata Anda begitu ya memang sudah jelas bisa segera untuk diambil alih oleh KPK begitu dan memenuhi syarat. Nah, kalau dari kacamata hukum dari Prof. Hipnu sendiri bagaimana Prof. Anda melihatnya? Ya, jadi lahirnya KPK itu kan sebagai bentuk trigger mekanisme, sebagai bentuk penguat kan itu Bang Saud contoh. Nah, dalam hal seperti ini memang di dalam pasal 10A itu sudah dijelaskan secara rigid bahwa apabila dalam penanganan suatu tindak pidana itu ketidakobjektifan, satu, ada suatu hambatan, dua, ada melindungi terkait adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi lainnya, keempat, ada intervensi, apakah itu eksekutif, apakah legislatif, apakah yudikatif. Ini terjadi lah. Kalau itu terjadi, maka KPK punya kewenangan untuk mengambil alih. Pertanyaannya, ya ini kan baru seminggu, mudah-mudahan dalam 2 minggu, Pak Saud mungkin kita lihat intervensi atau ada tidak kemudian benturan kepentingan atau tidak selalu melindungi. Nah itu baru nanti KPK mengambil alih. Ini memang bentuk solusi Mbak. Jadi baguslah legislatif kita ini membuat suatu undang-undang KPK, undang-undang kepolisian termasuk jaksa dalam rangka mengambil alih apalagi pasal 11 tadi ketika melibatkan penegak hukum. Nah ini kan penegak hukum. Jadi secara normatif KPK punya kewenangan tapi secara empiris saya kira melihat kondisi berjalannya waktu. Begitu. Oke. Nah kalau tadi sebenarnya kalau dari perspektif Prof. Hipnu dan juga Pak Saud ini sudah satu jalan begitu, boleh diambil alih oleh KPK. Tapi kemudian pada saat paket sebelumnya Mas Yudi mengatakan KPK tampaknya saat ini seperti safety player. Nah kalau dari respon Pak Saud bagaimana? Benarkah KPK saat ini posisinya safety player? Iya kan itu di awalnya kenapa saya Undang-Undang 19 ini kan dari awal saya paling ngotot untuk tidak setuju. Karena kan akhirnya pelemahannya. Pertama dia jadi bagian dari pemerintah. Jangan-jangan pimpinannya mesti lapor Pak Prabowo dulu. Pak gua ambil alih ya. Sebenarnya kalau undang-undang yang lama nggak mesti lapor-lapor presiden. Karena dia bukan di bawah presiden. Karena dia bagian dari presiden. Kita juga nggak tahu pertemuan presiden sebelumnya, beberapa hari sebelumnya itu dengan 3 unsur ini, ada Menhan, ada kepolisian, ada Kejagung tuh ngomongnya gimana, kita kan nggak tahu. Tapi intinya juga inilah kalau undang-undang KPK ini masih seperti sekarang. Kita berharap kan ini di Perpu ini undang-undang KPK ini dikembalikan seperti dulu. Supaya apa yang disampaikan oleh Yudi tadi, Yudi kan mengalami 2 proses ini. Dia undang-undang sebelum direvisi dan sudah direvisi. Memang dengan dia di bawah pemerintah itu mereka jadi nggak berani walaupun di pasal 10 tegas. Itu udah tegas, nggak usah nunggu-nunggu perintah presiden juga dia bisa ngambil alih. Tapi kan kita tahu Dasolen dengan desainnya itu kalau Pak Hipnu bilang itu kan agak beda gitu. Apa yang tertulis, apa yang dilaksanakan. Tapi marilah kita gunakan naluri logika dan argumentasi hukum kita. Itu undang-undang tertulis itu untuk dilaksanakan udah jelas bahwa itu Komisi 3 itu kan sebenarnya cawe-cawe di kasus ini. Itu udah menentang yang dengan pasal 10 itu udah nggak boleh. Dia nggak datang ke sana terus kemudian kita nggak tahu juga pembicaranya apa di sana sehingga kemudian diserahkan ya seperti itu. Terus kemudian pada bagiannya Pak Mahfud juga mempertanyakan penyerahan itu dasarnya apa, P21 atau menyerahkan pasrah bongkoan kasus itu diserahkan semua bonggolannya dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat kembali lagi ke pertanyaannya, bagaimana sebenarnya KPK harus melakukan apa yang disebut sebagai dengan prudent, dengan hati-hati, oke, itu benar. Karena memang ketika penyelidikan mulai dilakukan oleh penegak hukum lain, ada yang namanya SPDP online. Jadi di SPDP itu online itu mereka harus mendaftarkan sehingga kita tahu kapan mereka mulai dan apa hambatannya. Tapi janganlah lupa bahwa di Undang-Undang KPK juga di bagian awal, kalau publik sudah sangat menyoroti
Saya nggak tahu kalau publik menyoroti juga bisa pengaruh media, pengaruh TikTok ya. Tapi intinya di situ sebagai menarik perhatian publik. Ya ini kan kasus high profile person, apa namanya, emasnya kalau dibiarin bisa jangankan 74 kilo, bisa jadi 100 kilo tuh dan seterusnya. Jadi saya pikir udah oke, betul, mungkin tidak minggu ini atau mungkin depan. Kita lihat prosesnya seperti apa. Kalau lambat ya segera aja diambil alih, tapi timnya harus proaktif hadir di sana gitu. Jadi jangan melototin SPDP online lagi, dia harus proaktif datang melihat, karena ini kan menyangkut kepercayaan kita ya, kepercayaan kita terhadap penegak hukum dan investasi dan seterusnya. Karena semuanya kasusnya kasus BUMN nih, kasus ya persaingan usaha yang tidak sehat ya, dan itu yang ditakutkan oleh investor asing. Jadi kita harus kirim sinyal ke pasar bahwa kita prudent di dalam hal ini. Itu Mbak Disti. Oke. Melalui keterangan tertulis, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan pelimpahan kasus yang menyeret ex-Jampitsus itu bisa dapat mempercepat proses penegakan hukum kalau ditangani oleh Kejagung. Nah, kalau dari kacamatanya Pak Saud, betulkah ini akan segera selesai lebih dipercepat dibandingkan ketika dialihkan ke atau diambil alih oleh KPK? Ya, persoalannya kembali lagi, kita kan selalu berawal dari bagaimana sebenarnya undang-undang KPK itu dibuat. Tadi Prof. Ibnu sudah menegaskan, karena ada problem di dua institusi ini. Ya, makanya disebutnya juga ada pasal 10 itu. Terus kemudian ada lagi pasal yang disebutnya koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan. Jadi itu menunjukkan bahwa KPK itu merupakan solusi, walaupun sekali lagi saya tegaskan Undang-Undang 19 2019 ini membuat KPK menjadi mandul karena dia bagian dari pemerintah dan itu harus dikembalikan dalam beberapa periode ke depan. Kita sarankan Presiden seperti itu supaya ini nggak ragu-ragu. Jadi kemarin mereka hadir di konferensi pers karena jadi penonton, nggak begitu. Dia harus sudah melihat, oke, lo kalau nggak benar gue ambil alih dan gue kasih kamu waktu seminggu gitu. Apakah boleh gitu? Boleh, karena itu undang-undang mengatakan. Itu tinggal soal bagaimana toto kromo segala macam, ya oke lah. Oke. Tapi itu bukan salah satu intervensi berarti kalau menurut Anda? Oleh siapa? Oleh Presiden. Oh ya iya dong. Tapi kalau KPK kan by definition. Oke, kita katakan political apa namanya pemerintah, oke silakan politik hukum pemerintah. Tetapi kalau kemudian dia masuk ke proses formil dan materialnya, kalau bahasanya Pak Wisnu, Prof. Wisnu itu udah nggak bisa. Dia hanya bisa mengatakan, benerin ya, gue mau ini indeks persepsi korupsi tahun depan naik, lu jabarin sendiri. Nah, dilakukan dengan prudent. Nah, kemudian sesuai dengan undang-undang masing-masing, KPK udah menegaskan dia juga harus sebenarnya ngambil proaktif. Kalau dikatakan Presiden harus mengatakan intervensi untuk kemudian membuat kasus ini menjadi transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, fair, nggak apa-apa, itu Presiden bagus. Tapi kalau kemudian dia kemudian tidak transparan, tidak akuntabel, konflik of interest-nya tinggi karena EU pakewu, bahkan tidak fair, kita kan bicara sekarang kecepatan dan kedalaman kasus ini. Tidak hanya uang sekian itu hanya satu kasus, itu banyak kasusnya di situ, banyak melibatkan orang. Jadi kalau memang Presiden tujuannya untuk transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan kemudian fair dilaksanakan, oh ya nggak apa-apa, itu Presiden inline dengan konstitusi kita, gitu Mbak. Oke, nah ini yang penting harus segera dijawab begitu, termasuk juga soal keraguan publik, soal independensi Kejaksaan Agung dalam memeriksa ex-Jampitsus begitu ya pada kasus 3 kasus korupsi yang kita tahu saat ini begitu. Nah, bagaimana Prof. Ibnu melihat ini untuk bisa menjawab dari keraguan publik soal independensi pemeriksaan terhadap mantan Jampitsus ini? Ya, kalau masalah independensi Pak, Indonesia itu sudah pengalaman semua Mbak Adisti. Kita lihat polisi menindak polisi, banyak. Jaksa menindak jaksa, sudah banyak. Hakim mengadili hakim, sudah banyak. KPK juga mengadili staf KPK juga banyak. Ini sudah terbiasa. Lah, oleh karena itu, karena ini menjadikan suatu kasus yang mendapatkan sorotan publik dan menyangkut orang pejabat tinggi terkait kejaksaan, saya kira ini punya tanggung jawab moral independensi yang luar biasa bagi Kejaksaan Agung. Taruhannya nama besar nih. Karena kalau ini sampai menjadi tidak objektif, ada sesuatu yang disembunyikan, ini akan membawa nama Kejagung itu terseret-seret terus. Ini yang harus kita
ingatkan, sehingga mudah-mudahan dengan kasus ini ada percepatan memisahkan antara yang bersangkutan sebagai pejabat, mantan pejabat, dan sebagai penyidik. Disinilah pisah antara sebagai orang yang melakukan sebagai penguapan perkara melakukan, ataupun institusi yang melakukan suatu tindakan tadi. Ini yang harus dijelaskan. Oleh karena itu dalam seperti ini kita percayakan dulu, ya, kita percayakan dulu beberapa kali. Kalau memang tidak, baru tadi pasal 10A, pasal 11A yang terkait dengan Undang-Undang KPK ambil alih. Ini yang saya kira menjadikan suatu taruhan, karena jangan sampai juga ujuk-ujuk diambil alih. Oh, kita lihat dulu kan itu seminggu 2 minggu. Kalau itu tidak mampu, nah ini pasal 10A, pasal 11A yang terkait dengan penanganan bertele-tele itu menjadikan ruang kewenangan KPK untuk mengambil alih begitu. Oke. Nah, ini kalau Pak Saud, kalau dari pengalaman Anda sebagai pimpinan KPK melihat adanya barang bukti yang luar biasa fantastis begitu, mungkinkah ini hanya dilakukan terhadap 2 tersangka saja, ataukah kemudian muncul dugaan ada pemain-pemain dalam tanda kutip ya, pemain-pemain yang kemudian lebih kakap dari 2 tersangka yang sudah ditetapkan ini? Ya, secara definisi kan korupsi itu nggak sendirian, Mbak. Itu sistem. Makanya korupsi itu disebutnya extraordinary crime. Itu kan variabel yang melingkupinya itu sangat banyak. Cenderung political corruption, state capture corruption, tidak sendirian, merusak sistem, mengecewakan masyarakat dan seterusnya, sehingga disebutlah sebagai extraordinary crime. Karena sistemnya itu yang kita sebut sebagai meyakinkan kepada kita sistemik, itu melibatkan struktur, ya kan? Nggak mungkin juga kalau yang bersangkutan ini si Epa ini sendirian, nggak. Makanya kan kemarin menimbulkan pertanyaan. Dia ada tim di sana, dia bekas pimpinan di sana, kemudian diperiksa bekas sama anak buahnya. Saya nggak ngerti psikologinya kayak apa itu. Oke lah, sehingga kemudian kita kan tahu bagaimana sosiologi di Indonesia, bagaimana juga psikologi bekas pemimpin dan bawahan dan seterusnya. Jadi dan semua bisa saling kunci-mengunci. Lu kalau nanya gua lagi nanti gua sebutin lu bagian dari tim gua lo. Bisa aja dia ngomong kayak gitu kan. Jadi makanya saya bilang karena ini sistemik, tidak hanya di bawah, tidak bisa jadi juga menyangkup di luar, di pucuk pimpinannya dan melebar ke samping ke eksekutif legislatif yang lain gitu loh. Ini yang saya katakan kembali lagi, kita sangat mengecewakan betul sehingga kemudian ketika kasus seperti ini terjadi dan ini sudah dibayangkan oleh Undang-Undang KPK yang lama, kita jadi confused. Kalau umpamanya kemudian undang-undang yang seperti yang kemarin dan KPK-nya tetap seperti yang sebelumnya, dia udah bisa langsung peringatkan, gua kasih waktu ya 2 minggu, kalau lu nggak beres gua ambil alih. Sekarang ini dia nggak bisa, dia mesti izin presiden dulu. Presiden kan membawahi KPK sekarang. Jadi makanya saya bilang kalau kita mau ini tuntas solusinya, please Pak Presiden buat Perpu, kembalikan undang-undang KPK supaya Anda selesai nanti memimpin tuh beres. Dengan kembali ke sebelumnya dan noise seperti ini nggak akan terjadi. Kita sekarang kan beberapa orang juga nggak percaya sama KPK. Katanya KPK dipimpin oleh polisi. Dulu juga waktu zaman saya ada polisi juga di dalam sana. Tetapi karena ada check and balance-nya dan undang-undangnya, ya orang percaya pada publik. Ini kan kalau kita bicara perkembangan Republik ini, perkembangan ekonomi dan seterusnya, itu kan urusannya saat ini trust. Bagaimana kita mengembalikan trust. Jadi jangan membuat sebuah upaya-upaya yang menimbulkan kecurigaan, sehingga kemudian rupiahnya ini akan anjlok terus nih. Terus Anda bilang nggak ada, Disti. Kamu kejam kalau bilang nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Semuanya ada kaitannya gitu loh. Jadi sekali lagi, ya kita harap KPK segera hadir di sana menjelaskan, pimpinannya menyebutkan entah izin presiden dulu, bahwa dia prudent mengawasi, melihat ini, meyakinkan ke publik bahwa kita sebut sistemik tadi yang Mbak Adis ditanyakan tadi melibatkan banyak pihak itu bisa diselesaikan. Nggak mungkin juga dong uang segitu banyak ditanggung jawabi oleh 1 orang, katakanlah 2 orang saat ini. Nggak mungkin. Dan kita juga kemarin sudah bicara katanya ada tempat-tempat lain dan seterusnya. Itu yang disebutnya hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat. Kalau enggak ya hukumnya cuma jadi omong-omong aja gitu Mbak Disti. Oke, jadi saya ingin konfirmasi ulang. Ketika KPK bisa sebenarnya mengambil alih kasus ini atas seizin presiden? By definition ya, karena dia dibawa dari presiden saat ini. Walaupun sebenarnya kalau dia bisa menjabarkan undang-undang itu, dia kan disumpah untuk melaksanakan undang-undang. Kalau semuanya harus izin presiden, presiden pusing juga. Semua orang harus melapor presiden, kan gitu. Ya hukum itu kan nalar argumentasi logika. Ketika Anda transparan, akuntabel,
tidak konflik kepentingan dan fair, itu Anda udah penegak hukum yang benar. Anda bisa pertaruhkan kemanapun jabatan Anda. Tapi kalau Anda jadi orang yang penakut, nah itu udah saya bilang nilai-nilai seperti itu harus dihapus dari KPK. Anda harus pemberani, itu menanggung resiko. Itu yang mungkin kita sebut kenapa rusaknya nilai-nilai di KPK itu saat ini gitu loh Mbak. Oke, terakhir saya ingin ke Prof Hipnu. Prof Hipnu, kalau dari kacamata Pak Saud Situmorang ada berbagai macam solusi, salah satunya itu tadi yang disebutkan oleh Pak Saud. Kalau dari Prof Hipnu sendiri? Ya, saya kira memang sekarang nggak perlu izin nggak perlu izin pada suatu presiden ya. Memang betul kaitannya di bawah KPK, di bawah eksekutif. Tapi kalau kita melihat pada perkembangan, karena suatu perkembangan itu dilihat dari dinamika penyelesaian suatu perkara. Kalau kita lihat perkara itu harus asas cepat, Mbak. Asas cepat. Asas cepat itu apa sih? Kalau kita mengacu pada penahanan itu paling 20 hari, 30 hari. Lah, angka-angka sebagai bentuk upaya paksa itu sudah bagian dari bagaimana penegak hukum menyelesaikan masalah. Di Perpol juga ada, di Perja juga ada, penyelesaian perkara sudah ada. Oleh karena itu, kalau sampai seandainya kita mengacu pada peraturan internal institusi, itu sudah melebihi, itu namanya bertele-tele. Sudah tidak objektif lagi. Lah, karena kita lihat kan, karena gini Pak Saud juga, di era sekarang kuhap baru ini memang meletakkan penahanan itu sebagai subjektif, objektif terukur. Sehingga kadang-kadang menjadikan tidak dilakukan. Lah, kalau tidak dilakukan biasanya penyelesaian itu agak berat larut. Kan itu. Tapi kalau upaya paksa dilakukan, itu menjadi tepat Mbak. Tepat, karena begitu tidak selesai, harus dikeluarkan. Lah, ini biasanya yang terjadi menjadikan nilai tersendiri bagi penegak hukum untuk menilai percepatan. Oleh karena itu paling tidak dengan gaya masing-masing penyelesaian perkara di penyidik, penuntut umum sudah jeda waktu, saya kira harus itu yang menjadikan dasar untuk tidak bertele-tele. Satu. Kedua, ada suatu perkembangan periris. Apa yang dilakukan? Oh, emasnya seperti apa? Daerahnya dari mana? Asalnya dari mana? Kemudian rilis tersangka. Oh, orangnya bertambah, kedudukannya seperti ini. Oh, terkait dengan asal-usul barang dari sini dan sebagainya. Itu saya kira sebagai bentuk objektivitas. Jadi kalau memang nanti diem-diem, ujuk-ujuk, naiklah. Saya kira itu suatu pertanyaan objektivitas. Lah, itu saya kira baru KPK juga langsung bisa mengambil alih, gitu, Mbak. Sepanjang ada konferensi pers, sekarang keterbukaan, saya kira masih bisa dalam koridor untuk segera percepatan seperti itu. Oke, nanti kita akan lihat akan seperti apa, tapi pemerintah sudah mengingatkan Kejaksaan Agung agar tetap profesional untuk bisa menangani kasus ini. Terima kasih Pakar Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof Hipnu Nugroho, dan juga Komisioner KPK 2015-2019, Pak Saud Situmorang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Medan, Sumatera Utara. Warga antre berjam-jam demi dapat BBM jenis Pertalite dan juga solar. Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara. Itu dia, warga antre berjam-jam demi dapat BBM Pertalite dan solar. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang kondisi ini akibat tidak ada sopir pengangkut BBM dari fuel Terminal Medan Group ke seluruh SPBU di Medan. Dampak pemberhentian massal sopir angkut BBM. Kami sudah cross check, jadi sampai yang Pertamina sebenarnya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu adalah pengemudi yang ngantar BBM-nya. Ini dari TNI Polri, pemerintah juga siapkan driver dan tim pengamanannya untuk bisa menggantikan sementara para driver yang hari ini belum selesai perekrutannya. Bergeser ke wilayah Indonesia Tengah, sejumlah truk bersama sopirnya di Kota Manado, Sulawesi Utara terpaksa bermalam di SPBU lantaran tidak kunjung mendapat pasokan solar. Sopir mengaku setelah antre berjam-jam, namun tetap tidak kebagian solar karena pasokannya sudah habis sejak sore hari. Akibatnya aktivitas angkut barang oleh truk terganggu. Sopir mengaku antrean panjang kendaraan di SPBU terjadi dalam beberapa pekan terakhir akibat stok solar langka.
alasannya kenapa tadi? Auto tangki belum masuk, tapi katanya masuk ini malam. Jadi terpaksa menunggu sampai besok. Soalnya kalau turun pulang besok belum tentu lagi turun mau dapat pagi. Om, kalau antrian ini terjadi hampir di seluruh SPBU nggak sih menurut sopir-sopir? Semua SPBU. So, sulut ini. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, warga mengantre BBM jenis Pertalite di SPBU Jalan Benua Anyar. Selain ada warga yang beralih dari Pertamax ke Pertalite, stok Pertamax di SPBU ini pada Selasa malam juga sempat kosong. Pihak SPBU bilang BBM non-subsidi itu dalam proses pengiriman. Kemungkinan besar karena dari konsumen Pertamax beralih ke Pertalite karena harga yang cukup ya lumayan jauh lah. Menurun tuh ada juga bang, cuman ya berkurang aja lah peminatnya. Kita tinjau kondisi stok BBM dan bagaimana kemudian respons dari para konsumen soal ini lewat laporan langsung dua jurnalis kami di dua lokasi berbeda. Ada Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Ginting di Kota Medan, Sumatera Utara. Sementara di Manado, Sulawesi Utara bergabung bersama kami Swingli Manderes dan juru kamera Doni Arai. Saya mau mulai dengan Medan dulu karena dalam beberapa hari terakhir ini Emir kondisinya seperti itu ya. Antrean panjang, terlihat di belakang Anda masih ada antrean di situ. Tapi kondisinya sekarang bagaimana dan apa keluhan dari konsumen? Ya, selamat pagi Iqbal dan juga saudara. Hari ini memasuki hari ketiga di mana antrian kendaraan baik roda 2 dan juga roda 4 terjadi di SPBU yang ada di Kota Medan, Kota Bijay dan juga Kabupaten Deli Serdang. Dan memang antrian panjang kendaraan ini saudara merupakan warga yang ingin mengisi bahan bakar kendaraan mereka jenis Pertalite. Ya, memang dalam sejak Sabtu kemarin, sejumlah SPBU yang ada di Kota Medan dan sejumlah kota yang ada di sekitar Kota Medan mengalami kelangkaan pasokan stok BBM jenis Pertalite. Hal ini yang membuat kemudian antrian panjang begitu mengular oleh warga yang ingin mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Dan memang pantauan kami pada pagi hari ini memang masih ada SPBU yang stok BBM jenis Pertalite-nya masih kosong dan juga ada BBM Pertalite di SPBU yang sudah ada, namun beginilah pemandangannya terdapat antrian panjang kendaraan dan memang ini menjadi keluhan bagi warga yang ada di Kota Medan karena warga harus mengantri berjam-jam lamanya, kemudian juga warga terganggu aktivitasnya dan menanggapi keluhan warga tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sudah berkoordinasi langsung dengan Pertamina Patra Niaga Sumut yang dari hasil koordinasi tersebut saudara Bobi Nasution menjelaskan langkanya bahan bakar minyak khususnya di Medan, Kota Bijay dan juga Kabupaten Deli Serdang ini akibat adanya sopir pengangkut BBM dari fuel terminal Medan Group ke seluruh SPBU yang ada di Kota Medan. Dan Bobi Nasution menambahkan adanya pemberhentian massal sopir angkut BBM membuat pendistribusian BBM ke sejumlah SPBU yang ada di Kota Medan ini terganggu ya. Seperti saya katakan tadi, pada pagi hari ini saja masih ada sejumlah SPBU yang stok BBM-nya masih kosong dan ini memang menjadi keluhan bagi masyarakat yang belum tahu sampai kapan kondisi ini terjadi. Namun Gubernur Sumatera Utara sudah berkoordinasi juga dengan TNI Polri untuk mengimbau untuk membantu pendistribusian BBM dari Terminal Fuel Group Medan menuju ke SPBU-SPBU yang ada di Kota Medan ini, Tifal. Itu kondisi di Medan karena antrean panjang kebanyakan itu adalah kendaraan pribadi, terutama kendaraan roda 2. Sementara di Manado, Swingli, yang terlihat atau yang terpantau setidaknya sampai dengan saat ini antrean truk yang tidak dapat pasokan solar. Apakah kondisi yang sama masih terlihat pagi ini dan apa penjelasan dari pihak pengelola SPBU soal stok solar yang terbatas itu? Ya, Daniel dan saudara. Untuk kondisi di pagi ini memang masih terjadi antrian, terutama didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk pengangkut barang. Dan sejauh pantauan kami, truk-truk pengangkut barang ini membawa barang-barang yang cukup penting untuk kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah kendaraan tabung gas. Dan memang antrian ini terutama terjadi sejak 2 minggu terakhir. Dan sejauh pantauan kami, pada 3 hari terakhir memang layanan itu tidak berfungsi di seluruh SPBU yang ada di Kota Manado. Kami mencatat
Antrian ini biasanya terjadi di SPBU Malalayang, ada 2 SPBU di daerah Winangun dan 1 SPBU di wilayah Sario, serta beberapa SPBU di daerah Ring Road Kota Manado. Sementara beberapa SPBU lain itu ternyata tidak memiliki stok BBM. Namun demikian, dapat kami laporkan bahwa pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengambil langkah. Kemarin kami sempat mewawancarai Kepala Biro Ekonomi Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara. Beliau menyatakan bahwa stok BBM khususnya solar sebenarnya itu mencukupi kebutuhan masyarakat. Hanya saja memang terjadi peningkatan konsumsi dalam beberapa bulan terakhir. Mengantisipasi antrian yang lebih panjang, pemerintah juga berencana akan melakukan pengawasan di sejumlah SPBU. Kami menanyakan dampak dari antrian ini kepada sejumlah sopir-sopir pengangkut barang, dan menurut mereka dampaknya itu sangat berasa, apalagi terkait dengan barang-barang yang diantar. Misalnya ada gas-gas LPG yang terlambat dipasok ke sejumlah pangkalan, serta beberapa sayur mayur yang dibawa dari luar daerah Kota Manado bersehati di Kota Manado. Demikian, Tamil. Suiling Imanderes dan Doni Are melaporkan langsung dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya sudah ada Emir Syahpurba dan Dedi Ginting melaporkan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Teman-teman, terima kasih. Di tahun ajaran baru ini sejumlah sekolah minim peserta didik baru. Di Jember, Jawa Timur ada sekolah dasar negeri yang hanya menerima 1 siswa. Sementara di Temanggung hanya ada 2 murid yang terdaftar. Bertemu kembali. Di tahun ajaran baru kali ini sejumlah sekolah minim peserta didik baru. Di Jember, Jawa Timur ada sekolah dasar negeri yang hanya menerima 1 murid. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah hanya ada 2 siswa yang mendaftar. Memasuki tahun ajaran baru, suasana haru sekaligus miris terjadi di Sekolah Negeri Curoh Nongko 4, Kecamatan Tempurrejo, Jember, Jawa Timur. Bukannya riuh dan penuh keceriaan seperti sekolah pada umumnya, di sekolah ini justru sepi karena hanya mendapatkan 2 orang siswa baru. Namun hanya 1 yang terdaftar dan memenuhi syarat peserta didik baru karena faktor usia. Lokasi sekolah di kawasan perkebunan yang jauh dari permukiman menjadi penyebab minimnya siswa baru yang mendaftar. Tak hanya itu, sekolah ini juga minim ruang kelas, sehingga 1 ruangan ditempati hingga 3 kelas. Ini yang masuk itu 2, cuman yang 1 itu belum bisa dimasukkan dapodik karena usia. Sehingga tahun realnya tahun ini yang masuknya 1 siswa. Kemudian sistem pembelajarnya karena kita juga minim ruang, sehingga 1 kelas itu ditempati 3 kelas. Menurut saya logisnya itu di sini jauh dari pemukiman. Jadi memang warganya memang sedikit di sini, dari pemukiman dari hanya beberapa kakak saja, sehingga mungkin peserta didik yang seusia itu memang minim sekali. Kalau kita merekrut dari luar kayaknya kesulitan juga karena jauh radiusnya. Minimnya siswa baru juga terjadi di Temanggung. Sekolah Dasar Negeri Butuh Temanggung hanya mendapatkan 2 siswa. Pada hari pertama masuk sekolah hanya 1 murid baru yang masuk karena murid lainnya izin sakit. Meskipun demikian, kegiatan MPLS tetap berlangsung. Kepala sekolah bilang ini merupakan tahun kedua SD tersebut menerima murid dalam jumlah sedikit. Tadi saya lihat, saya bertemu langsung dan orang tua juga datang untuk mengantar. Semangatnya sangat luar biasa tinggi, tapi ini yang masuk hanya baru 1 karena yang 1 sakit. Jadi tidak bisa datang hari ini 1, tapi anaknya semangat sekali dan istilahnya pemberani, langsung berani datang sendiri. Tadi juga diwawancara bersama dengan ibu-ibu di sini, berani maju ke depan dengan semangat. Meski siswa yang diterima hanya 2 orang, namun sekolah memastikan kegiatan belajar mengajar akan berlangsung seperti biasanya sesuai dengan kurikulum. Hernawan Mustika, Agung Bayuaji, Kompas TV Jember, Jawa Timur, dan Temanggung, Jawa Tengah.
Fokus lainnya tertuju pada 2 santri yang menjadi korban pembakaran di pesantren Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Selasa siang. Keduanya dibawa untuk pendampingan dan perlindungan hukum. Korban santri tiba di gedung LPSK Jakarta Timur untuk pendampingan dan perlindungan hukum sekaligus mendapat pelayanan kesehatan atas luka bakar yang dialami keduanya. Sebelumnya penanganan luka bakar sempat terkendala lantaran BPJS menarik semua pembiayaan karena masuk dalam kasus pidana. LPSK akan memperpanjang penggunaan dana abadi korban yang dikelola Kementerian Keuangan untuk proses penyembuhan dan perlindungan terhadap korban. Saya sudah menunjuk tim untuk dilakukan perlindungan secara darurat, dan saat ini korban juga sedang menjalani asesmen medis. Yang ketiga, menurut Undang-Undang 3 tahun 2026, LPSK memiliki mandat untuk memanfaatkan dana abadi korban, dan itu dikelola oleh Kementerian Keuangan. Peristiwa meninggalnya seorang santri serta luka bakar berat yang dialami 2 santri lainnya di Pondok Pesantren Lombok Tengah merupakan tragedi kemanusiaan yang harus menjadi momentum memperkuat penegakan hukum sekaligus membenahi sistem perlindungan korban di Indonesia. Negara tidak boleh hadir hanya setelah korban berjatuhan, tetapi harus memastikan setiap warga negara, khususnya perempuan dan anak, memperoleh perlindungan hukum, rasa aman, dan keadilan. Terkait proses hukumnya, Saudara, Polda Nusa Tenggara Barat memastikan telah menetapkan 2 tersangka, yakni MR selaku santri senior atau anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR selaku pengasuh pondok pesantren. Polda NTB bekerja sama dengan lembaga terkait seperti LPSK serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar korban serta keluarga selalu dalam kondisi baik selama penyidikan kasus ini. Dua yang ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dan tersangka 1 orang tersangka. Bu, untuk alasan AMR tidak ditangani itu apa, Bu? Karena belum pada tahapan itu, karena kami akan meminta keterangan dalam kapasitas sebagai anak berkonflik dan sebagai tersangka, ya. Belum, masih dalam dimintain keterangan. Kasus lainnya, setelah menerbitkan 15 DPO kasus kekerasan seksual terhadap anak, Polres Sampang terus melakukan pengejaran terduga pelaku dan kini tinggal 14 orang yang masih dicari. Dari 27 terduga pelaku kekerasan seksual, kini sebanyak 13 orang sudah ditangkap. 1 orang ditangkap saat sedang berjualan di alun-alun Sampang. Dengan begitu, masih ada 14 orang lainnya yang masih dicari. Awalnya, korban mendapat ancaman sehingga tidak berani melaporkan kekerasan yang dialami. Namun setelah didesak kakek dan neneknya, korban pada akhirnya menceritakan kejadian yang dialami hingga polisi menetapkan 27 tersangka. Sementara itu, korban sudah dibawa ke psikiater Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk memastikan kondisi mental korban. Guncangan hebat oleh para pelaku membuat korban jadi pendiam. Ini kan setelah kita dibawa ke psikiater, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara itu hasilnya belum keluar. Jadi kalau dibilang dia atau belakangan mental ataupun sejenisnya, itu kita belum bisa meyakini karena kita bukan ahlinya. Nah, setelah itu kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara tapi hasilnya belum turun. Saudara, pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Jausal dan wakilnya Jihan Nurlela akan terus mengebut proses perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah. Total 62 paket proyek jalan dan 7 jembatan akan dibangun dengan anggaran 1,25 triliun rupiah. Harapannya bisa meningkatkan konektivitas antar wilayah hingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Buka jalannya. Pemerintah Provinsi Lampung terus menggencarkan groundbreaking perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah selama tahun 2026. Setidaknya pembangunan infrastruktur terbaru mencakup 62 paket proyek jalan, di mana pada tahap pertama difokuskan pada 29 titik di 12 kabupaten dan kota. Dilanjutkan ke tahap kedua yang mencakup 26 ruas jalan. Total anggaran yang disiapkan Pemprov Lampung sebesar 1,25 triliun rupiah untuk perbaikan 62 paket proyek jalan dan pembangunan 7 jembatan.
Proses perbaikan jalan ini ditinjau langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Jausal untuk memastikan pekerjaannya sesuai kualitas yang diharapkan. Memastikan setiap tahapan-tahapan dalam pekerjaan itu berlangsung secara sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, kami ketika ada permasalahan di hari jalan rusak, kami bisa identifikasi di segmen mana, di hari apa, jam berapa, siapa materialnya dari mana, siapa yang tes, apakah itu kelalaian dari pelaksana atau kelalaian dari perencanaan, ataukah itu dari permasalahan material itu bisa diidentifikasi. Saya sudah tekankan semua step itu harus dijaga, kualitas material, kualitas pekerjaan, SOP pekerjaan harus terjaga dengan baik dan terdokumentasi dengan baik. Selaras dengan itu, Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela yang juga aktif meninjau proses perbaikan jalan mengatakan konstruksi jalan yang digunakan berupa rigid beton sehingga memiliki kualitas ketahanan yang lebih baik. Pekerjaan proyek perbaikan jalan ini akan rampung pada akhir 2026. Panjang 1,1 km ya. 1,1 km dengan span rigid beton. Insya Allah pelaksanaan pembangunan jalan ini akan selesai diperkirakan September, walaupun dikontrak di Desember, nanti September kita minta percepatan kepada para pelaksana. Dalam menuntaskan permasalahan infrastruktur dan persoalan lainnya, pemerintah Provinsi Lampung juga membuat sebuah program reaksi cepat melalui aplikasi terpadu sebagai layanan merespon setiap keluhan masyarakat. Nantinya, tim Dinas Bina Marga dan Bima Konstruksi atau BMBK secara sigap melakukan penanganan darurat, penambalan jalan berlubang, serta pembersihan drainase guna mencegah kerusakan yang lebih parah. Masyarakat ya, kita bersyukur ya, jalannya tadinya jelek banget, sekarang mau diperbaiki itu udah alhamdulillah banget, Mas. Itu jelek banget atau gimana? Banget pokoknya kalau di depan sini nih ada mobil muat sawit udah kayak mau jatuh ke warung saya nih, Pak. Udah berapa lama? Ya kalau yang dari sini itu jembatan itu ke sini ya udah bertahun-tahun loh. Percepatan perbaikan infrastruktur jalan tahun 2026 menjadi prioritas pemerintah Provinsi Lampung. Harapannya bisa meningkatkan konektivitas antar wilayah hingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rian F. Winarta, Kompas TV, Lampung. Waktunya Kompas Bisnis, Saudara. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai penanganan hukum kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia atau DSI tidak cukup jika hanya menggunakan pasal penipuan atau penggelapan. OJK mendorong aparat penegak hukum menerapkan pasal lain yang lebih berat, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias Undang-Undang ITE, serta dugaan penggunaan laporan keuangan palsu. Kasus gagal bayar DSI muncul sejak Oktober 2025. Fintech lending syariah ini gagal bayar kepada para pemberi pinjaman atau lender dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Sebelumnya, hasil penelusuran Bareskrim Polri mengungkap aset milik DSI sebesar kurang lebih 320 miliar. Padahal kerugian korban yang dilaporkan ke polisi mencapai 2,4 triliun rupiah. Terlalu enteng kalau cuma dikenain tipu gelap. Nggak rela kita, OJK sebenarnya nggak rela kalau pakai tipu gelap. Kita ngusulkan juga selain tipu gelap, dia harus dikenain Undang-Undang ITE. Itu yang masuk wilayah Polri. Satu yang kita titip pasal yang kita share juga ke Polri, ke Bareskrim, khususnya Dirtipideksus, adalah pasal mengenai laporan keuangan palsu. Masuk itu. Jadi satu masuk. Dan itu berat hukumannya. Jadi kita kalau DSI hanya dikasih yang tipu gelap, tindak pidana umum sih tidak fair buat konsumen ya.
Otoritas Jasa Keuangan mengatur 3 kriteria penyampai informasi sektor jasa keuangan atau yang dikenal financial influencer alias finfluencer. 3 kriteria ini dituangkan dalam Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan. Pertama, tentang edukasi keuangan, kedua berkaitan dengan pemasaran, dan ketiga yang memberikan rekomendasi. Nah, ketiganya harus sudah jelas menerangkan posisi mereka di awal. OJK tidak ingin edukasi hanya dijadikan kedok oleh pihak-pihak tertentu yang justru memberikan rekomendasi produk keuangan atau investasi pada masyarakat demi memperoleh komisi. Penegakan hukum terhadap aktivitas influencer juga akan dilakukan secara kasus per kasus dengan melihat kehendak, pengetahuan, dan motif yang bersangkutan. Sebagai catatan, aturan ini tidak berlaku untuk kasus yang sudah berjalan seperti DSI. Supaya semua orang clear posisinya. Kalau tidak clear, pertanyaannya tadi, Mbak Juli clear, ini nipu. Educator ngakunya tapi di dalamnya melakukan semacam persuasi atau bahkan mengarahkan untuk pengambilan keputusan keuangan. Nah, ini yang kemudian dengan adanya POJK ini kita clear bisa melakukan tindakan-tindakan pengawasan. Gitu ya. Kalau sekarang ini tanpa POJK, persis apa yang ditanyakan Mbak Mega. Berkelit tuh, saya niatnya education kok. Gitu loh. Nah, tapi tentunya proses hukum menjadi penting. OJK keberatan jika PT Dana Syariah Indonesia cuma dikenai tuntutan tindak penipuan dan meminta hukuman yang lebih berat. Celah aturan apa kemudian yang bisa dipakai dan bagaimana dampaknya pada industri keuangan syariah lainnya? Saya akan tanyakan langsung hal ini kepada Nailul Huda selaku Direktur Ekonomi Digital Selios. Mas Huda, selamat pagi dengan Tifal di sini. Pagi, Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. OJK udah dorong buat hukum lebih berat itu yang kena kasus DSI. Bisa nggak kemudian dikenakan Undang-Undang P2SK dan bisakah efektif itu untuk membuat jadi pidananya lebih berat dan ada kemungkinan buat balikin asetnya para nasabah itu? Ya. Yang pertama seperti ini, Mas Tifal, ini kan kalau kita lihat bisnis P2P itu kan dia platform mempertemukan lender dengan borrower gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari PT DSI, kalau kita baca kasusnya, itu ada penyampaian informasi yang palsu atau boleh kita bilang ada, ya bisa kita bilang proyek fiktif lah. Nah, ini kan sebenarnya yang dilihat sama lender gitu kan. Lender itu investor ya, yang dia memberikan pinjaman melalui PT DSI. Nah, lender ini kan sebenarnya juga hanya melihat sekilas bahwa borrower ini mempunyai proyek A dan sebagainya. Dan inilah yang jadi celahnya sebenarnya ketika PT DSI itu menggunakan borrower yang sudah atau bisa kita bilang repeat order gitu ya. Yang dia memang terbukti membayar dan sebagainya, dia melakukan untuk ya peminjaman cara fiktif lah sebenarnya. Nah, ini sangat tergambar sebenarnya kalau tadi Mas Tifal bilang 320 miliar asetnya, itu hanya sebagian besar yang dia asetnya milik borrower. Artinya apa? Artinya aset borrower itu tidak sebesar yang diminta sama PT DSI kepada para lender ataupun tawarkan kepada para lender gitu. Nah, ini kan juga termasuk salah satunya adalah ya penipuan terkait dengan laporan keuangan pasti, kemudian laporan terkait dengan fiktif dan sebagainya, itu bisa masuk ke sana. Nah, inilah yang sebenarnya kita anggap sebagai hukuman yang cukup bisa memberatkan sebenarnya. Dan karena kalau kita lihat dengan ya tadi ya, kalau sebenarnya cuma 100 berapa miliar saja gitu ya aset yang dimiliki oleh borrowernya, karena ya mereka bisa kita bilang fiktif gitu, nggak ada proyek dan sebagainya yang pada akhirnya membuat orang itu berbondong-bondong untuk melakukan pembiayaan di situ hingga 2,4 triliun itu angka yang cukup besar gitu. Nah, makanya ini harus disesuaikan juga dengan pasal-pasal yang berbagai tadi disampaikan oleh OJK sebenarnya terkait dengan laporan palsu, ITE dan sebagainya. Saya rasa itu bisa dilakukan ketika ada unsur pidana yang sesuai dengan apa yang diperundangkan. Oke. Ada pula dorongan untuk kemudian miskinkan korporasi sampai pelakunya. Kalau kemudian Anda lihat dari perspektif ekonomi, sanksi sampai ke arah sana bisa kasih efek jerah nggak sih? Atau malah masih ada celah buat pelakunya di situ? Ya,
Melihat yang sudah-sudah Mas Tifal ya, melihat yang sudah-sudah sebenarnya ketika banyak sekali kasus penipuan di bidang keuangan ya, terutama yang dia memang setelah di penjara kemudian disita asetnya nggak begitu banyak, kemudian lepas lagi masih menikmati aset yang cukup tinggi gitu. Nah, makanya ini harus dilihat secara komprehensif bahwa bagaimana sih para pelaku ini bisa memutarkan asetnya gitu. Nah, kita dulu pernah, karena sudah disidang ya dan sudah diputus juga, ada kasusnya Doni Salmanan dan juga Indra Kents sebenarnya. Itu penipuannya sangat luar biasa sekali, Mas Ival. Yeah. Nah, ini juga lagi-lagi sebenarnya dimiskinkan pun ternyata masih banyak harta-harta yang disimpan. Makanya ini harus menjadi satu delik juga, bahwa ada nggak sih tindakan yang mereka TPPU misalkan, tindak pidana pencucian uang, itu bisa juga dilakukan ketika asetnya itu sudah diubah menjadi ataupun dibersihkan dan sebagainya. Makanya inilah yang kita dorong gitu, yang kita dorong untuk aset ini harus di tracing, bahwa ini dari mana dan sebagainya, apakah memang dia didapatkan dari tindak penipuan yang ada di sistem keuangan kita. Makanya inilah yang kita lihat harusnya didorong ke arah sana juga, ada TPPU di situ dan sebagainya. Ini yang kita harapkan itu bisa bukan hanya memiskinkan ya, tapi itu juga yang paling penting adalah mengembalikan ya kerugian dari para nasabah itu ataupun para lender itu yang jumlahnya cukup besar, Mas Dival. Tapi lagi-lagi dengan pengalaman yang ada, saya ragu itu bakal balik seutuhnya ya. Pasti akan ada beberapa yang tidak dibayarkan dan sebagainya. Tapi meskipun saya potong, meskipun kalau kemudian ada juga Sorry, saya potong di situ. Meskipun kemudian ada isyarat dari OJK bakal melakukan gugatan perdata, Mas. Apakah itu bisa jadi jalan terakhir buat bisa mengembalikan aset itu? Ya, bisa saja gugatan perdata gitu. Artinya kan di situ kan nanti akan ada penyitaan aset dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kan aset yang dimiliki sama PT DSI kan juga nggak begitu besar. Makanya ini nanti akan diarahkan kepada perdata yang mana bisa mengungkit kepada pemiliknya. Nah, ini nggak tahu apakah nanti pemiliknya juga akan ditelusuri harta yang sudah dimiliki dan sebagainya gitu kan. Nah, ini nanti mungkin yang pihak APH lah yang pasti akan menjelaskan lebih detail, dan juga OJK yang bertanggung jawab di situ. Nah, tapi pada intinya adalah ini kalau kita lihat yang harus diprioritaskan adalah bagaimana mengembalikan dari sisi tadi kerugian dari lender itu sendiri gitu kan, karena sudah banyak sekali, Mas Tifal. Kita lihat banyak sekali kasus kejahatan di bidang finansial yang merugikan, dan sayangnya itu tidak balik untuk investasinya ataupun ya harta bendanya yang sudah disalurkan kepada sebuah platform keuangan dan lagi-lagi digital ya sayang. Oke, dari kasus ini maka ujiannya adalah bagaimana menjaga reputasi dari investasi syariah ini bisa kembali pulih dengan adanya kasus ini. Masih bisakah dipulihkan ke arah sana? Kita jawabnya nanti ya. Kita jeda sebentar, Mas. Kita akan lanjutkan Kompas Bisnis usai jeda berikut. Mas Huda, dengan aset yang terkumpul jauh dari nilai kerugian 2,4 triliun ini, jelaskan efeknya ke para korban ya. Nggak cuma hilang uang di rekening, tapi ketahanan finansial keluarga korban juga ikut terpengaruh. Sejauh mana Anda melihat efek domino jangka panjangnya teruntuk masalah daya beli mereka, status sosial ekonomi para korban ini akan sejauh mana dampaknya dari kacamata Anda? Ya, yang pasti gini, Mas Deval, ini pasti ada kerugian material, pasti akan berdampak kepada bagaimana mereka akan konsumsi ke depan, gitu ya, atau daya beli lah sebenarnya. Nah, tapi yang jelas di dalam jangka menengah dan panjang ini sangat terkait dengan bagaimana mereka ataupun masyarakat memandang dari sisi ya bisa kita bilang industri fintech P2P lending ke depannya seperti apa, karena kalau kita lihat, Mas Ival, ini bukan hanya kasus yang satu saja gitu kan, tapi sudah ada beberapa kasus lainnya yang memang juga merugikan lender gitu. Nah, inilah yang memang kalau saya selalu sampaikan itu dalam industri fintech P2P lending ya utamanya ya, itu harus mengutamakan quality gitu kan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat kasusnya PT DSI dan sebagainya, itu mengejar quantity, bagaimana mereka bisa memaksakan untuk masuk lender sebanyak-banyaknya ya tadi dengan membuat laporan fiktif dan sebagainya. Makanya inilah yang terutama yang untuk yang sektor produktif ya, ini harus sangat-sangat terkait sekali dengan
kualitinya seperti apa gitu. Karena bagaimanapun juga lender ini juga pasti akan diiming-imingi dengan yang cukup besar Mas Ival. Kalau kita lihat PT DSI itu mengiming-imingi sampai 18% itu sebenarnya, dan itu bagi saya sebenarnya sudah tidak masuk akal gitu ketika kita bilang 18% gitu ya, karena sangat tinggi sekali dan risikonya juga cukup tinggi. Makanya ini yang boleh saya sampaikan juga di sini adalah lender juga harus hati-hati juga ketika berinvestasi dengan ya tadi pengembalian yang sangat tinggi sekali gitu, hingga 80% per tahun ya, karena bagaimanapun juga itu pasti too big to fail ya, sayangnya di Indonesia untuk di industri keuangan sepertinya. Lebih-lebih ini pakai embel-embel syariah dengan harapan ekspektasi bahwa semua prosesnya itu tidak ada hal-hal yang menghambat sama sekali, tapi kan pada faktanya ada main-main dalam tanda kutip di situ. Anda merasa bahwa ada hal lain nggak yang bisa kita lakukan buat putus mata rantai eksploitasi kesan sentimen syariah yang kayak disalahpakaikan dalam investasi bodong seperti DSI itu? Ya, syariah atau konvensional itu pasti tetap ada celah Mas Tifal, bahwa di situ ketika memang dari sisi kualitinya nggak dijaga, kemudian juga kalau kita lihat sebenarnya dari sisi ya bisa kita bilang quality controlnya juga nggak ada gitu. Nah makanya ini yang boleh saya sampaikan pasti akan berpengaruh sekali terhadap P2P lending dan juga industri syariah itu sendiri, bahwa ya ada dana syariah, ada kata-kata syariahnya, ini pasti akan dijamin kehalalan atau hibahnya, prosesnya benar dan sebagainya gitu kan. Tapi nggak seperti itu juga gitu kan. Pasti ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh para oknum ini. Nah yang kedua adalah sebenarnya gini Mas Ival, ini yang tadi yang menyambung tadi ya, bahwa ini sangat tinggi sekali bunganya gitu. Nah OJK itu selalu menekankan ketika mau berinvestasi itu 2L, legal dan logis. Legalnya sudah ada, bagaimana logisnya gitu. Nah inilah yang sebenarnya kita harapkan dari sisi OJK juga menyampaikan bahwa logis ataupun juga membuat aturan terkait dengan bagaimana logis ini bisa diterapkan dari sisi lendernya seperti apa gitu. Nah apakah itu harusnya bisa di-push juga sama OJK dan sebagainya. Nah inilah yang Mas Ival yang kalau saya lihat ya, ini harus kita dorong ke arah sana gitu, karena bagaimanapun juga ya syariah dengan berbagai macam jargon dan sebagainya, maupun juga dengan BA yang banyak, BA yang juga terlibat juga di dalam penipuan yang dulu-dulu ya. Nah ini juga harus jadi pembelajaran juga, bahwa di situ harus ada ya bisa kita bilang informasi yang terbuka. Sebenarnya kan ini kan asymmetric information ya, bahwa lender itu tidak diberikan informasi yang lengkap terkait dengan borrowernya, karena borrowernya PT DSI kan kebanyakan yang dia proyek bangunan kos-kosan ataupun perumahan dan sebagainya. Nah ketika itu adanya asymmetric information atau informasi yang sangat terbatas, yang pada akhirnya membuat ya tadi lender ini ya percaya aja, dan itu dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan di dalam PT DSI ini. Bikin orang jadi takut investasi nggak sih Mas kalau belajar dari kasus DSI ini? Sangat berpengaruh terhadap bagaimana terutama lender yang individual ya Mas Ival ya. Saya lihat sebenarnya di dalam beberapa tahun terakhir lah ya, itu ada penurunan porsi untuk lender individual. Lender individual di dalam fintech P2P lending itu semakin menurun. Karena apa? Karena mereka semakin khawatir terkait dengan adanya kasus-kasus dan sebagainya. Berbeda dengan yang lender institusi ya, yang dia dilindungi dengan asuransi dan sebagainya. Tapi individual ini dia tidak ada asuransi kebanyakan. Makanya inilah yang kita dorong juga, bahwa di situ harusnya lender ini diinsuransikan dan sebagainya. Nah inilah yang tadi saya sampaikan, ada aturan-aturan OJK yang memang dia memberikan pengaturan terhadap logisnya seperti apa. Logisnya itu bisa dinilai dari insuransinya atau dinilai dari batasan bunganya dan sebagainya. Itu menjadi, ataupun dari quality controlnya itu juga bisa menjadi bagaimana OJK itu bisa menerapkan dari logisnya terhadap industri yang ada di sistem keuangan kita, termasuk juga industri fintech P2P lending. Termasuk yang instrumen-instrumen yang sudah pakai label status berizin OJK itu tetap akan kena dampak ya menurut Anda?
Pasti akan kena dampaknya. Karena gini Mas, Tifal, ini aja sudah berizin kan sebenarnya kan PTDS ini. Iya. Tapi tetap aja masih kecolongan. Artinya apa? Artinya ya lender ini, ya lender individu ya terutama ya, ini bisa jadi mereka akan memandang, oh udah diberikan izin OJK saja masih tetap ada kasus dan sebagainya gitu. Nah, ini pasti akan berdampak sebenarnya Mas Tifal. Nah, inilah yang kita dorong bahwa ya ada instrumen-instrumen yang bisa memberikan kepastian hukum bagi lender misalkan, ataupun kenyamanan dari lender itu untuk berinvestasi dan sebagainya, ataupun juga dari sisi insuransinya seperti apa untuk lender ini sendiri gitu. Jadi emang yang kita pikirkan harusnya ke arah sana, bagaimana mitigasi dan sebagainya, dan juga quality control yang seharusnya juga ada standar bakunya di OJK gitu. Tidak hanya diserahkan kepada platformnya saja, tapi juga OJK mempunyai standar minimal yang itu bisa dijadikan patokan oleh para platform ini untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Oke, Mas Nailul Huda, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Mas, selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi. Saudara, Bank Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk sektor UMKM melalui Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia atau FESYAR KTI 2026. Melalui ajang ini, UMKM tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga mendapatkan pendampingan dan akses pasar agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Bank Indonesia menggelar FESYAR KTI 2026 di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang diikuti pelaku UMKM dari 22 provinsi di kawasan Timur Indonesia pada 10 sampai 12 Juli 2026. Pembukaan festival dilakukan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti beserta pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. FESYAR tidak hanya menjadi etalase produk halal, tetapi juga menyediakan pendampingan bisnis matching, pembiayaan syariah, seminar, dan literasi ekonomi syariah untuk meningkatkan daya saing UMKM. Pertama, tujuan dari Festival Ekonomi Syariah KTI 2026 ini adalah kita mendorong yang transaksi halal sebenarnya. Transaksi halal ini artinya bagaimana kita mendorong halal food, kemudian juga modest fashion, di situ juga ada pariwisata ramah muslim. Nah, intinya bagaimana kita, modest fashion juga di dalamnya, bagaimana kita mendorong produk-produk halal tersebut dalam bisnis matching salah satunya. Kedua, terkait dengan bagaimana kita mendorong ekonomi dan keuangan syariah baik yang komersil maupun sosial di regional. Yang ketiga, itu bagaimana kita mendorong terkait dengan ekosistem eksar yang kalau tadi ada terkait dengan makanan halal segala macam, yang kedua tadi ekonomi syariah, yang ketiga adalah literasi dan edukasi. Jadi itu 3 hal yang kita dorong atau tujuannya dalam konteks bagaimana kita mendorong FESYAR di region. Salah satu penerima manfaat adalah Patricia Mokai dari Papua. Melalui pendampingan Bank Indonesia, produk batik Papua yang dikembangkannya kini menjangkau pasar lebih luas dengan penjualan meningkat hingga 2 kali lipat. Kalau untuk dari Bank Indonesia sendiri, kalau untuk Lota karena baru satu tahun belakangan ini bergabung menjadi binaannya Bank Indonesia, saya melihat karena kesempatan-kesempatan untuk mengikuti festival seperti ini, kami UMKM dapat berkontribusi seperti kayak marketing secara langsung, terus peningkatan penjualan sebenarnya sih Kak, karena kebanyakan kita UMKM kan online. Nah, dengan kesempatan seperti ini kami bisa memarketingkan atau branding produk kami secara langsung. Terus juga ada peningkatan penjualan 2 kali lipat karena kita online, akhirnya offline, jadi peningkatan penjualannya naik. Di Nusa Tenggara Barat, pendampingan serupa juga membantu pengembangan kerajinan berbahan limbah cangkang mutiara. Program ini memperluas pemasaran sekaligus menciptakan peluang kerja bagi masyarakat pesisir. Pemasaran juga ya, pemasarannya lumayan gitu. Jadi selain pameran-pameran itu banyak dibantu sekali, apalagi dalam kondisi saat ini kita terbantu sekali untuk memasarkan produk
produk yang kita punya. Harapannya Indonesia lebih baik lagi lah. Masalahnya kalau Indonesia lebih baik, pasti daya belinya juga akan lebih baik. Seperti itu. Itu harapan saya, Indonesia lebih baik ke depan. Melalui Feshar KTI 2026, Bank Indonesia berharap UMKM di kawasan timur Indonesia semakin naik kelas, berdaya saing, dan mampu menembus pasar global. Esther Ambarita, M. Jamhari, Nusa Tenggara Barat, Kompas TV. Kompas Bisnis berakhir, tapi Sapa Indonesia Pagi masih berlanjut dengan laporan lain. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan sidang pra-peradilan terkait penetapan tersangka Roy Suryo atas dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pihak Roy menghadirkan 4 saksi dan 1 ahli. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan sidang pra-peradilan terkait dengan penetapan tersangka Roy Suryo atas dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pihak Roy Suryo menghadirkan 4 orang saksi dan juga 1 ahli. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi. Keempat saksi yang hadir yakni Nurdin NS, Erwin Purwadharma, YouTuber Michael Sinaga, dan penyanyi Krishna Mukti. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menyebut para saksi sempat diperiksa Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Refli bilang keterangan para saksi tak menunjukkan bukti mengarah pada dugaan tindak pidana pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditujukan pada Roy Suryo. Saya berjanji bahwa saya mengajukan saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik untuk menerangkan apakah mereka pernah ditanya soal terkait pasal 32 ayat 1. Dan semuanya mengatakan tidak. Baik dia ditanyakan apakah melihat Mas Roy atau ditanyakan Mas Roy pernah menghack, enggak. Apakah dokumen itu masih bisa diakses atau enggak, masih bisa, dan lain sebagainya. Jadi untuk membuktikan bahwa pasal 32 itu tidak memiliki sandaran saksi dan ahli yang memadai. Lantas bagaimana kelanjutan agenda sidang pra-peradilan Roy Suryo hari ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Claudia Carla dan juga juru kamera Budia Vimala dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Carla. Carla, setelah kemarin ada saksi yang dihadirkan, apa agenda sidang pra-peradilan Roy Suryo hari ini? Selamat pagi Adisti dan juga saudara. Untuk sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo akan berlanjut pada pagi ini pukul 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana nantinya akan dipimpin oleh Hakim Tunggal Iketut Darpawan, di mana untuk permohonan pra-peradilan Roy Suryo ini, Adisti dan juga saudara, ada gugatan yang diajukan, ada 2, di mana gugatan pertama ini terkait dengan upaya paksa polisi menangkap dan menggeledah rumah Roy Suryo ini untuk membuktikan keabsahannya, di mana ini sudah diputuskan pada tanggal 7 Juli lalu. Dan untuk sidang yang berlangsung pada hari ini nantinya akan membahas keabsahan dari penetapan status tersangkanya yang diberikan oleh Polda Metro Jaya, di mana dalam sidang hari ini Adisti dan juga saudara akan dimulai ataupun dilaksanakan dengan agenda pembuktian dari pihak termohon yakni Polda Metro Jaya, di mana nantinya pihak Polda Metro Jaya ini akan menghadirkan saksi untuk mendukung keabsahan dari penetapan tersangka kepada pihak Roy Suryo. Dan untuk sidang gugatan kedua yang untuk menguji keabsahan dari penetapan tersangka ini sudah dimulai sejak tanggal 10 Juli, di mana dimulai dengan pembacaan permohonan, kemudian pembacaan tanggapan dari pihak termohon, replik duplik, dan pada sidang kemarin yaitu pembuktian dari pihak pemohon yakni Roy Suryo. Dan pada sidang yang akan berlangsung pada pukul 9 hari ini adalah agendanya yakni pembuktian dari pihak termohon yakni Polda Metro Jaya, di mana untuk penetapan tersangka yakni Roy Suryo ini dari pihak Polda Metro Jaya mengatakan telah memenuhi 3 alat bukti, di mana 3 alat bukti tersebut adalah keterangan sejumlah saksi, kemudian keterangan dari 26 ahli, dan juga alat bukti lainnya seperti
bukti hasil pemeriksaan digital forensik uji laboratorium yang dilakukan oleh Puslap Polri dan juga dokumen resmi dari Universitas Gadjah Mada. Dan atas tudingan yang diberikan kepada Roy Suryo atau penetapan tersangka tersebut, Adisti dan juga saudara, polisi menduga bahwa Roy Suryo melakukan manipulasi dokumen ijazah Jokowi dengan metode non-ilmiah, di mana polisi menjeratnya dengan pasal pemalsuan dokumen elektronik atau UU ITE pasal 32 ayat 1 dan juga pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP, yakni pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan kalau kita lihat Adisti dan juga saudara, pada sidang kemarin yang dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon yakni Roy Suryo menghadirkan 4 saksi dan juga 1 ahli, di mana 4 saksi tersebut yaitu Krishna Mukti dan Michael Sinaga sebagai YouTuber dan juga Nurdin NS serta Erwin Purwadharma yang pernah diperiksa sebagai saksi, dan juga menghadirkan 1 ahli yaitu Didit Wijayanto sebagai ahli hukum pidana dan juga hukum acara, di mana dalam pemberian keterangan saksi pada sidang kemarin dari keterangan saksi tersebut mengatakan bahwa tidak ada satupun yang mengarahkan ataupun mendukung keabsahan dari penetapan tersangka ataupun terhadap Roy Suryo. Dan juga dari pihak ahli ini juga menyoroti terkait dengan keabsahan alat bukti yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya untuk menetapkan status tersangka terhadap Roy Suryo. Adisti. Baik, kita akan tunggu bagaimana jalannya sidang pra-peradilan kedua dari Roy Suryo hari ini. Terima kasih. Informasinya jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga Budia Vimala melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus terus bergulir. 2 tersangka telah ditetapkan, namun kini publik menunggu penanganan kasus secara profesional dan transparan hingga mengusulkan KPK mengambil alih kasus ini. Pengusutan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus terus dilakukan. Selain ex-Jampitsus, 1 orang lainnya berinisial DR juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan sejak 10 Juli lalu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bilang, hingga saat ini belum ada jadwal pemeriksaan ex-Jampitsus. Nah, kebetulan ini kekhususan pelimpahan sudah penyerahan administrasi perkara sudah kita terima, dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri dan kooperatif dan dalam pantauan penyidik. Artinya selama ini belum pernah juga ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan? Belum, kan baru kemarin, kan perlu proses kemarin ya. Pusat Kajian Anti Korupsi UGM mendorong kasus ini diambil alih KPK. Menurut peneliti Pukat UGM, Zainur Rahman, penanganan kasus ex-Jampitsus makin tak jelas saat pelimpahan dari penyidik Polri ke penyidik Kejaksaan. Penanganan perkara ex-Jampitsus FA semakin tidak jelas setelah diserahkan dari penyidik Polri ke penyidik Kejaksaan untuk dilanjutkan penyidikannya. Potensi kasus ini berhenti hanya di FA ini juga sangat besar. Sedangkan tipikor itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisir yang jarang dilakukan oleh seorang diri dari pelakunya. Untuk mengatasi persoalan ini, ada satu jalan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu perkaranya diambil alih oleh KPK. Sementara itu, menurut penyidik KPK 2013-2021, Yudi Purnomo, saat ini KPK belum akan terlibat dalam pengungkapan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus tersebut. Ia juga menekankan bahwa KPK tidak bisa mengintervensi secara hukum terhadap penanganan kasus di Kejaksaan. Kalau melihat situasi yang ada, KPK saat ini safety player dulu gitu ya. Melihat situasi yang ada gitu ya. Kemudian ya nanti mungkin setelah 2 bulan, 3 bulan barulah kemudian KPK istilahnya akan masuk gitu ya. Untuk kemudian melakukan
supervisi secara mendalam ya. Kalau yang sekarang paling hanya formil saja SPDP, karena memang ketika ada penyidikan kasus korupsi harus mengupload di SPDP online, KPK mengetahui. Jadi formil aja lah, dan KPK memang tidak bisa mengintervensi secara hukum gitu ya penanganan kasus di kejaksaan. Selain ex-Jampitsus, polisi juga telah menetapkan seorang tersangka dari pihak swasta berinisial DR yang sudah ditahan sejak 10 Juli lalu. Korupsi dan TPPU itu meliputi 3 kasus berbeda, yakni terkait pengadaan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Subang, Jawa Barat. Ribuan hektar sawah di 7 kecamatan mengering akibat hilangnya pasokan irigasi. Ribuan hektar sawah di 7 kecamatan mengalami kekeringan dampak dari musim kemarau dalam 2 bulan terakhir. Selain sudah tidak adanya curah hujan, kering dan rusaknya sejumlah saluran irigasi membuat pasokan air ke areal sawah terhenti. Petani menyebut apabila kekeringan terus berlanjut, pola tanam yang biasanya 3 kali panen dalam 1 tahun berpotensi menurun. Di tengah kekeringan, Pemkab Subang terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan bagi masyarakat. Di titik lain masih dari Jawa Barat, dampak kemarau panjang, lebih dari 1.000 hektar lahan pertanian di Majalengka terancam kekeringan. Salah satunya lahan pertanian milik Samsudin, warga desa Panyingkiran, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka. Tanaman padi miliknya terancam gagal panen karena kesulitan mendapat air untuk mengairi sawah. Petani berharap pemerintah dapat membangun saluran irigasi ke lahan pertanian milik petani. Informasi soal musim kering tadi di Majalengka, Jawa Barat. Informasi tadi sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Tifal Sulesa pamit, tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Semangat beraktivitas. Selamat pagi. Sampai jumpa.